Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono. Pada kesempatan kali ini, Pak Suprono akan membahas penerapan fungsi linear di dalam ekonomi. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar terus berkembang channel ini. Baiklah, sekarang kita akan membahas penerapan fungsi linear dalam ekonomi. Penerapan yang pertama adalah untuk fungsi permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan harga produk. Di dalam teori ekonomi, jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sedangkan jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Sehingga grafik fungsi permintaan mempunyai slope negatif, yaitu turun dari kiri atas ke kanan bawah. Notasi fungsi permintaan akan barang X di sini adalah Qx sama dengan fungsi Px. Atau dengan kata lain, Qx sama dengan A min B kali Px. A ini adalah konstanta tadi ya. Px sama dengan A per B min 1 per B kali Qx. Ini kalau dibalik ya. Ini kan tadi persamaannya dalam bentuk Qx, ini persamaannya dalam bentuk Px. Qx adalah jumlah produk yang diminta, Px adalah harga produk X, A dan B adalah parameter. Contoh fungsi permintaan, ini contohnya adalah P sama dengan 15 min Q. P-nya positif, Q-nya negatif. Ini bentuknya. Kita lanjutkan adalah fungsi penawaran. Oke. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan harga produk. Jadi kalau ini tadi permintaan kita berbicara dari sisi pembeli, kalau penawaran ini dari sisi penjual. Di dalam teori ekonomi, jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan turun. Grafik fungsi permintaan mempunyai slope positif atau miring ke kanan atas. Kalau ini tadi permintaan dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau penawaran itu adalah ini, dari kiri bawah naik ke kanan atas. Ini artinya slope positif. Yaitu ketika harga bertambah, maka jumlah penawarannya juga ikut bertambah. Notasi fungsi penawaran akan produk adalah sebagai berikut. Qx sama dengan fungsi Px. Di mana Qx sama dengan ini contohnya adalah minus A ya. Karena di sini A-nya di posisi setelah 0. Minus A ditambah B kali Px. Penawaran ini juga bisa dimulai dari titik 0 ya. Ini bisa juga dimulai dari titik 0. Px sama dengan, nah ini kalau ini tadi bentuk persamaan Q, kalau ini bentuk persamaan P. Maka Px ya ini tinggal A-nya dipindah ke kiri menjadi plus ya. Kemudian berarti kan ini kalau dituliskan adalah Bx sama dengan Q plus A. Kemudian dibagi dengan B.
Maka PX sama dengan A per B ditambah 1 B kali QX. QX sama dengan jumlah produk yang ditawarkan. PX harga produk X. A dan B adalah parameter. Nah, ketika nanti di pasar, antara penjual dan pembeli akan melakukan transaksi, maka nanti akan ada keseimbangan pasar atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pasar suatu barang dikatakan dalam keadaan seimbang atau equilibrium apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, alias QD sama dengan QS, atau harga yang ditawarkan sama dengan harga barang yang diminta, atau PD sama dengan PS. Nah, ini bentuk keseimbangan pasar. Ya. Titik keseimbangannya adalah equilibrium. Ini keseimbangan pasar yang dari kiri atas ke kanan bawah adalah fungsi permintaan, yang dari kiri bawah ke kanan atas adalah fungsi penawaran. Keseimbangan pasar dua macam barang. Di pasar, terkadang permintaan suatu barang dipengaruhi oleh permintaan barang lain. Ini bisa terjadi pada dua macam produk atau lebih yang berhubungan satu sama lain. Nah, hubungannya apa? Yang pertama adalah substitusi atau barang pengganti. Contohnya adalah beras sama terigu, beras sama jagung. Itu adalah produk pengganti atau substitusi. Yang kedua adalah komplementer atau produk pelengkap, kaos kaki dengan sepatu. Nah, syarat keseimbangan pasar dapat dicapai jika, ini kalau dua barang ya, QSX sama dengan QDX dan QSY sama dengan QDY. Ini adalah syarat keseimbangan kalau ada dua macam barang. Sekarang pengaruh pajak dan subsidi pada keseimbangan pasar. Jadi di dalam keseimbangan pasar itu nanti ada pengaruh yaitu dari pemerintah berupa pajak dan subsidi. Adanya pajak yang dikenakan pemerintah atas penjualan suatu barang akan menyebabkan produsen menaikkan harga jual barang tersebut sebesar tarif pajak per unit. Pajak penawaran, fungsi penawaran setelah pajak, maka ini menjadi, kalau ada pajak, maka menjadi naik. Nah, ini. Yang perlu diingat adalah pajak dan subsidi itu yang dipengaruhi adalah fungsi penawaran, bukan fungsi permintaan. Lalu yang dipengaruhi adalah P. Nah, ini bentuk persamaan itu bisa bentuknya P, bisa bentuknya Q. Kalau bentuk persamaannya dalam bentuk P seperti ini, itu enak. Maka ketika ada pajak langsung ditambahkan. Ketika ada subsidi langsung dikurangi. Berbeda dengan bentuk Q. Ingat yang dipengaruhi adalah fungsi penawaran dan itu adalah harga. Maka ketika bentuk persamaannya adalah Q sama dengan, maka di sini menjadi P min T. Kenapa kok di sini min di atas plus?
Karena kalau ada pajak, maka harga naik, maka kuantitas yang ditawarkan akan turun. Makanya di sini min. Nah, kalau dalam bentuk persamaan Q sama dengan, ketemu pajak adalah min. Kalau bentuknya P sama dengan, ketemu pajak adalah plus. Sedangkan kalau ada subsidi, ketika bentuk persamaannya adalah P, maka ketemu subsidi menjadi min. Kalau bentuknya Q, maka ketemu subsidi menjadi plus. Contoh, diketahui fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh P sama dengan 15 min Q. Dan fungsi penawaran adalah setengah Q plus 3. Terhadap produk ini, pemerintah menggunakan pajak sebesar Rp3 per unit. Pertanyaannya adalah berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah kena pajak. Yang B, berapa besar pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen. Yang C, berapa besar pajak per unit yang ditanggung oleh produsen. Yang terakhir, berapa besar penerimaan pajak total oleh pemerintah. Nah, tahap pertama kita akan menghitung keseimbangan pasar sebelum pajak. Keseimbangan pasar sebelum pajak ini mudah, tinggal ini kita masukkan. PS-nya ada, PD-nya adalah 15 min Q, sedangkan PS-nya di sini adalah setengah Q plus 3. Kemudian yang Q kita jadikan 1 dengan yang Q, ini pindah ke kiri menjadi min 1,5 Q. Yang 15 dipindah ke kanan menjadi min 15. Maka menjadi min 1,5 Q sama dengan 3 tambah 5, min 15 adalah min 12. Q-nya adalah 12 dibagi 1,5 adalah 8. Nah, ketika Q-nya 8, kita masukkan ke salah satu persamaan, maka P-nya adalah 7. Sehingga di sini keseimbangannya, nah, keseimbangan pasar sebelum pajak itu adalah Q-nya 8, P-nya 7. Nah, sekarang kita hitung keseimbangan setelah pajak. Ya, keseimbangan setelah pajak. Pajaknya tadi adalah 3. Pajaknya adalah 3. Maka di sini PS-nya menjadi setengah Q plus 6. Karena dikurangi dengan pajak. Maka di sini 1,5 Q sama dengan min 9. Q sama dengan 6. Maka ketika Q-nya sama dengan 6, maka P-nya adalah 9. Jadi keseimbangan pasar sebelum kena pajak adalah 6,9. Sedangkan setelah kena pajak adalah 6,9. Ini keseimbangan pasar setelah kena pajak, sebelum kena pajak sama yang setelah kena pajak per unit, ini menjadi 2 per unit. Oke. Besar pajak per unit yang ditanggung produsen sebesar selisih tarif pajak per unit yang dikenakan dengan besar pajak per unit yang ditanggung konsumen, yaitu 3 min 2 sama dengan 1 per unit. Besar penerimaan pajak berarti di sini 3 karena unitnya adalah 3 dikali 6, maka adalah 18. Penerapan yang berikutnya adalah fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Nah, ini adalah kurva biaya. Yang mendatar ini adalah fixed cost atau biaya tetap. Contohnya listrik, wifi, dan sebagainya. Lalu biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah sebanding dengan perubahan volume. Nah, ini mulai dari 0.
Nih, VC. Kalau ini tadi FC. Nah, total biaya ini diperoleh dari FC ditambah dengan VC. Penerapan berikutnya adalah untuk pendapatan dan total revenue. Pendapatan adalah jumlah keseluruhan hasil yang diterima dari penjualan produk, yaitu harga jual per unit, dikalikan dengan kuantitas. Dengan pendekatan matematis, maka TR sama dengan PX. Nah, kurva TR ini mulai dari 0. Kemudian ada analisa pulang balik atau break even point. Break even point adalah posisi tidak laba, tidak rugi. Ini posisinya di sini nih, tengah-tengah ini. TR ketemu dengan TC alias TR sama dengan TC. Inilah adalah posisi BEP. Nah, secara pendekatan matematis, BEP adalah TR sama dengan TC. Berarti di sini TC rumusnya adalah FC plus TVC. Maka kalau TR sama dengan TC, maka di sini P kali Q sama dengan FC kali ditambah VC. VC di sini diperoleh dari VC per unit atau VC dikalikan dengan Q. Penerapan berikutnya adalah fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi mempunyai beberapa asumsi. Yang pertama adalah terdapat sejumlah konsumsi mutlak tertentu untuk mempertahankan hidup walaupun tidak mempunyai pendapatan atau sering disebut dengan konsumsi otonom. Nama lainnya konsumsi mutlak ini adalah A, yaitu konsumsi ketika tidak memiliki pendapatan. Yang kedua adalah konsumsi berhubungan dengan pendapatan yang siap dibelanjakan atau sering disebut dengan disposable income. Jadi pendapatannya adalah YD. 3, jika pendapatan yang siap dibelanjakan meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat, walaupun dalam jumlah yang lebih sedikit. 4, proporsi kenaikan pendapatan yang siap dibelanjakan untuk konsumsi adalah konstan. Jadi MPC itu adalah konstan karena MPC ditambah MPS itu harus sama dengan 1. Nah, fungsi tabungan dapat diperoleh dengan perhitungannya dalam sebuah persamaan, yaitu Y sama dengan T plus S. Nah, C itu tadi adalah di sini Y sama dengan C-nya adalah A plus BY. Maka di sini kalau digabungkan Y sama dengan A plus BY ditambah S. Nah, S sendiri adalah Y min A plus BY. Sehingga S itu adalah min A ditambah 1 min B kali Y. S itu tabungan. Nah, kalau tadi konsumsi ada MPC, S itu ada MPS. MPC ditambah MPS harus sama dengan 1. Kemudian pendapatan disposable, yaitu pendapatan nasional yang secara nyata dapat dibelanjakan masyarakat. Nah, pendapatan disposable akan berkurang ketika ketemu T, yaitu pajak. Pendapatan disposable meningkat ketika bertemu dengan R atau revenue atau pendapatan. Hubungan nonlinear. Fungsi nonlinear juga merupakan bentuk yang sering digunakan dalam analisis ekonomi. Sebagaimana fungsi nonlinear juga merupakan hubungan sebab akibat. Fungsi linear adalah fungsi
di mana di sini polinom tetapi n sama dengan 2 atau fungsi polinom derajat 2. Nah, di sini bentuk umumnya diturunkan dari fungsi polinom ini adalah Y sama dengan A0, A1X, dan seterusnya. Kalau di sini A, X-nya pangkat 2. Jadi mulai berpangkat. Disebut juga fungsi kuadratik karena nanti pakai dikuadratkan. Ini Y sama dengan 8 min 2X min X pangkat 2. Baik, gitu aja dulu pertemuan pada kesempatan kali ini. Kita bertemu pada video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.